Halo Pak, kami dari kelompok 1 hari ini ingin mempresentasikan hasil analisa kami. Analisa kasus pertama mengenai skandal emisi dari Volkswagen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nicolin, kemudian ada Michelle Emanuelin, ada Del Agustina, Zonata Ciu, dan Christopher. Baik, perkenalkan nama saya Dela Agustina dengan NPM 2441222. Di sini saya akan menjelaskan di poin 1, yaitu bagaimana Anda menilai keputusan manajemen Volkswagen dari perspektif etika utilitarianisme dan deontologi. Nah, dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan Volkswagen sangat tidak etis karena tidak memberikan manfaat sama sekali, melainkan hanya profit bagi perusahaan. Meskipun perusahaan tersebut memperoleh keuntungan melalui penjualan dan kurangnya biaya produksi, dampak negatifnya itu jauh lebih besar nih daripada keuntungannya. Seperti polusi udara yang meningkat berakibat dampak buruk kesehatan bagi konsumen dan kerusakan nama perusahaan itu sendiri. Nah, menyebabkan kerugian sosial juga nih yang tinggi bagi konsumen. Jadi dari sudut pandang deontologi, tindakan Volkswagen juga dianggap tidak etis karena tidak sesuai nih dengan prinsip moral dasar seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Perusahaan tersebut sengaja menipu konsumen dengan menggunakan perangkat untuk menghindari uji emisi yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral bertindak dengan integritas. Nah, berdasarkan teori deontologi, tindakan ini salah karena tidak menghormati kewajiban moral, terlepas dari hasil yang diperoleh perusahaan. Masuk ke yang aspek dari prinsip good corporate governance, yang paling dilanggar oleh Volkswagen. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat langsung, di sini ada skandal emisi dari Volkswagen kan, yang menunjukkan sebenarnya itu adalah pelanggaran serius. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Volkswagen ini dengan sengaja memasang ibarat kata perangkat lunak lah untuk memanipulasi hasil uji emisi agar tanpa memenuhi standar lingkungan. Padahal pada penggunaan normalnya itu kan, itu emisi itu kan yang dilepaskan itu sebenarnya dibilang tuh Volkswagen itu udah melebihi batas yang diberitakan. Makanya jadi ibarat kata ini tindakan ini ya jelas-jelas yang nutupi informasi yang penting lah, ya kan. Terus ya selain ya kita kan namanya perusahaan itu harus transparansi kan. Maka dari itu, selain transparansi, Volkswagen ini ya juga gagal lah menunjukkan akuntabilitas dan juga tanggung jawabnya, ya kan. Normalnya seperti begitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena mereka nggak tanggung jawab atas dampak negatif ya produk-produk yang berpotensi merugikan kesehatan dan lain-lain. Dan ya pelanggaran ini juga udah ngajarin kita lah bahwa keberhasilan bisnis itu nggak hanya diukur dari untung, tapi ya biasanya juga tergantung dari kita transparansi kita dan tanggung jawab kita kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, jadi ibarat kata tuh ya kalau misalnya kita nggak transparan dan lain-lain itu bisa ibarat kata tuh menghancurkan perusahaan sendiri. Selanjutnya saya akan membahas poin bagaimana seharusnya tata kelola perusahaan Volkswagen di reformasi pasca skandal. Analisa dan jelaskan. Menurut kami, skandal Dieselgate di Volkswagen ini menunjukkan gagalnya tata kelola perusahaan. Mereka juga memasang software untuk memanipulasi mobil diesel mereka, yang ngasih mobil itu mengeluarkan polusi 40 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mobil biasa. Nah, hal ini juga membuktikan lemahnya pengawasan dan budaya perusahaan yang cuma kejar untung saja, bukan ke jangka panjang. Selanjutnya itu Volkswagen perlu membenahi sistem mulai dari transparansi, pengawasan internal, sampai budaya kerja yang sehat. Dan juga menurut kami insentif harus berdasarkan kepatuhan, bukan hanya ke targetnya saja. Sistem juga pelaporan juga harus aman biar tidak terjadi kecurangan di awal. Dan juga saya percaya bahwa langkah ini juga merupakan hal yang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keberlangsungan bisnis. Sekian dari saya. Peran Dewan Direksi Volkswagen dalam kasus skandal emisi tahun 2012 ini tidak dikatakan cukup efektif dalam mencegah pelanggaran etika. Ya, hal ini terlihat dari beberapa poin penting berikut. Yang pertama, kegagalan dalam pengawasan dan penyelenggaraan. Salah satu peran utama Dewan Direksi adalah melakukan pengawasan terhadap operasional dan kebijakan perusahaan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang etika. Namun pada kasus Volkswagen ini juga terjadi pembiaran atau kelalaian terhadap adanya perangkat lunak
yang disengaja untuk menipu uji emisi. Oke, yang kedua adalah kepemimpinan yang lemah dalam penegakan etika. Dewan direksi juga harus bertanggung jawab dalam menentukan arah budaya perusahaan. Oke, yang ketiga adalah ketiadaan sistem peringatan dini atau whistleblower yang efektif. Skandal ini berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar oleh pihak eksternal. Dan yang keempat, terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek. Ya, Dewan direksi ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka yang panjang, termasuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Namun keputusan yang menggunakan perangkat lunak manipulatif justru menentukan fokus jangka pendek yang sempit dan akhirnya merugikan perusahaan secara reputasi dan finansial dalam jangka yang panjang. Ya, kesimpulannya adalah peran Dewan direksi Volkswagen itu tidak efektif dalam mencegah pelanggaran etika. Mereka gagal dalam mengawasi, menegakkan budaya etis, bahkan serta menerapkan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Lanjut ke pembelajaran penting apa bagi manajer masa depan dalam menjaga integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu etika itu ya kita tahu bukan pelengkap. Ya itu sebagai fondasi, memang harus ada etika dalam menjalankan bisnis dong. Nah, terus kita juga harus tahu jangka panjang lebih penting daripada pencitraan sesaat. Contoh misalnya kita kalau mau melakukan sesuatu kita harus tahu dulu ini hanya untuk sesaat aja, untuk sebuah pencitraan doang yang sebentar, atau untuk jangka panjang ke depan perusahaannya. Nah, contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang memikirkan jangka panjang itu bisa aja menjadi besar. Contoh seperti Microsoft dan lain-lain, kayak Apple dan lain-lain ya. Nah, itu kan mereka melihat jangka panjangnya, mereka nggak mencari pencitraan sesaat mereka ya kan. Nah, terus teknologi juga harus digunakan untuk meningkatkan nilai etika. Apalagi kita udah tahu lah sekarang kan namanya era digital, alias sekarang udah marak-maraknya namanya AI. Jadi kita juga harus saling corporate ibarat kata sama teknologi kita ini. Terus kita juga harus tahu bangun budaya organisasi yang menunjung integritas. Nah, jadi ya ini itu lebih ke manajer lah yang memiliki peran penting dalam membentuk budaya perusahaan yang etis. Nah, contoh kalau misalnya perusahaan ini nih dia harus mikirnya gimana gitu supaya budayanya di organisasi itu tetap berjalan. Nah, terus harus ada ya pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab. Ya kita juga tahu lah itu seberapa penting kan. Contoh ibarat kata kalau misalnya ada masalah dan lain-lain, pemimpin ini harus bisa bertanggung jawab secara penuh. Karena apa? Karena kalau misalnya jika dilakukannya dengan setengah hati, bisa aja perusahaan ini jatuh. Nah, maka dari itu pemimpin yang bertanggung jawab itu sangat penting sekali dalam sebuah perusahaan. Kasus skandal emisi Volkswagen itu mencerminkan kegagalan serius dalam etika bisnis serta tata kelolaan perusahaan. Dari perspektif utilitarianisme, keputusan perusahaan itu tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan malah menimbulkan dampak yang negatif. Dalam sudut pandang deontologi, manipulasi data emisi ini telah melanggar prinsip moral seperti kejujuran serta tanggung jawab yang ada. Volkswagen sendiri itu telah melanggar prinsip Good Corporate Governance atau bisa kita singkat dengan GCG, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, dan hal tersebut itu mencerminkan lemahnya komitmen terhadap etika dan keterbukaan yang ada. Dewan direksi juga dinilai gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan yang secara efektif. Untuk mencegah kasus yang serupa ini dan memulihkan kepercayaan pada publik, Volkswagen disarankan untuk memperkuat pengawasan dan audit internal. Nah, ini bertujuan untuk membangun sistem kontrol yang independen dan tekanan manajemen. Kemudian membangun budaya etika, itu bertujuan untuk kepemimpinan harus menjadi teladan dalam menjunjung etika dan integritas yang ada. Kemudian ada reformasi yang intensif, yang dimana insentif ini harus mencakup kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang ada. Kemudian ada juga mekanisme whistleblowing, yang dimana ini menyediakan jalur pelaporan yang aman dan melindungi pelapor dari pembalasan yang ada. Dan yang terakhir tuh pelibatan pemangku kepentingan. Di sini melibatkan regulator yang ada, konsumen, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang strategis. Sekian video presentasi dari kami mengenai analisa kasus pertama, skandal emisi Volkswagen. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.